Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan dalam seri video Dasar-Dasar Matematika. Dalam episode ke-9 ini, saya akan membahas tentang kuantor majemuk. Ingat bahwa pada beberapa episode sebelumnya, khususnya episode 5, 6, 7, dan 8, kita telah membahas beberapa metode yang terkait dengan pembuktian kalimat implikasi berkuantor. Ada metode konstruksi, metode memilih, metode induksi, dan metode spesialisasi. Nah, dalam episode ini kita akan membahas pembuktian pernyataan yang mengandung kuantor majemuk. Nah, yang dimaksud dengan pernyataan berkuantor majemuk adalah pernyataan yang mengandung dua atau lebih kuantor. Contohnya, yang pertama, untuk setiap bilangan real X dengan X di antara 0 dan 1, terdapat bilangan real Y dengan Y di antara min 1 dan 1, sedemikian sehingga X tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, contoh berikutnya, terdapat bilangan real M positif, sedemikian sehingga untuk setiap X anggota S berlaku X lebih kecil daripada M. Perhatikan bahwa pada kedua contoh ini ada kuantor universal, ada juga kuantor eksistensial. Demikian juga pada contoh ketiga yang berbunyi untuk setiap bilangan real epsilon positif, terdapat bilangan real delta positif, sedemikian sehingga untuk setiap bilangan real X dengan nilai mutlak X min 1 kurang dari delta, berlaku nilai mutlak X kuadrat min 1 kurang dari epsilon. Pada contoh ketiga, ada kuantor universal, eksistensial, dan kuantor universal lagi. Nah, untuk memahami pernyataan berkuantor majemuk seperti kalimat ini, yang berbunyi untuk setiap bilangan real X dengan X di antara 0 dan 1 terdapat bilangan real Y dengan Y di antara min 1 dan 1, sedemikian sehingga X tambah Y kuadrat sama dengan 1, kita dalam hal ini berurusan dengan objek bilangan real dengan sifat bilangan real tadi bernilai di antara 0 dan 1, lalu ada sesuatu yang berlaku, yaitu ini. Terdapat bilangan real Y dengan nilai di antara min 1 dan 1, sedemikian sehingga X tambah Y kuadrat sama dengan 1. Lalu kalau kita perhatikan pada sesuatu yang berlaku tadi, kita berurusan dengan objek bilangan real Y dengan sifat tertentu, bilangan tersebut bernilai di antara min 1 dan 1, dan sesuatu yang berlakunya adalah X tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi, pernyataan berkuantor majemuk itu ya seperti ini. Ada objek, sifat, dan sesuatu yang berlaku, dan sesuatu yang berlakunya juga terdiri atas objek, sifat, dan sesuatu yang berlaku pula. Nah, teman-teman mungkin tahu teorema terakhir Fermat Last Theorem yang berbunyi untuk setiap bilangan asli n lebih besar atau sama dengan 3, tidak ada bilangan asli a, b, dan c yang memenuhi persamaan a pangkat n tambah b pangkat n sama dengan c pangkat n. Pernyataan ini setara dengan untuk setiap bilangan asli n lebih besar atau sama dengan 3, dan untuk setiap bilangan asli a, b, dan c berlaku a pangkat n tambah b pangkat n tidak sama dengan c pangkat n. Jadi ini jelas merupakan pernyataan berkuantor majemuk dengan kuantor universal dan kuantor universal lagi. Nah, hati-hati bila menjumpai pernyataan berkuantor majemuk yang satu kuantor universal dan yang satu lagi kuantor eksistensial. Kalau kita ubah urutannya akan berbeda nilai kebenarannya. Jadi misalnya
dua pernyataan ini, mana yang benar? Untuk setiap bilangan real X terdapat bilangan asli N sedemikian sehingga X lebih kecil daripada N, atau terdapat bilangan asli N sedemikian sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku X lebih kecil dari N. Mana yang benar? Demikian juga ini. Apa bedanya? Untuk setiap bilangan real M terdapat X anggota S sedemikian sehingga X lebih kecil daripada M, dengan terdapat bilangan real M sedemikian sehingga untuk setiap X anggota S berlaku X lebih kecil daripada M. Nah, sekarang kita sampai pada contoh pembuktian kalimat berkuantor majemuk. Kita bahas contoh ini. Buktikan bahwa fungsi fx yang diberikan dengan rumus x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 3x bersifat onto atau pada. Yakni untuk setiap bilangan real y terdapat bilangan real x sedemikian sehingga fx sama dengan y. Nah, buktinya sudah saya siapkan di sini. Perhatikan bahwa fx dapat dituliskan dalam bentuk X plus 1 pangkat 3 minus 1. Jadi kalau kita ambil Y anggota R sembarang, kita harus menemukan X anggota R sedemikian sehingga X plus 1 pangkat 3 min 1 sama dengan Y. Nah, ini tidak terlalu sulit. Kita tinggal memilih X sama dengan Y plus 1 pangkat sepertiga minus 1, sehingga fx sama dengan y. Oke, saya kira bisa diulang bila Anda ingin memahami ini dengan lebih baik. Contoh berikutnya, buktikan bahwa himpunan S yang beranggotakan bilangan 1, 3/2, 5/3, 7/4, dan seterusnya terbatas di atas. Yakni terdapat bilangan real B sedemikian sehingga untuk setiap X anggota S berlaku X lebih kecil atau sama dengan B. Nah, buktinya pertama kita perhatikan bahwa anggota S dapat ditulis sebagai 2n-1 per n dengan n bilangan asli. Jadi dalam hal ini kita dapat memilih B sama dengan 2, sedemikian sehingga untuk setiap X anggota S berlaku X lebih kecil atau sama dengan B. Karena 2n-1 per n itu pasti lebih kecil atau sama dengan 2 ya. Untuk setiap n bilangan asli. Oke, saya kira selanjutnya Anda bisa mencoba menjawab soal-soal yang sudah saya sediakan di sini. Diketahui dua pernyataan, P1, P2, kemudian Anda diminta memberikan contoh objek O1 dan O2 yang dimaksud dalam kedua pernyataan tersebut, juga sifat S1 dan S2 serta kondisi X, sedemikian sehingga P1 benar tapi P2-nya salah. Yang kedua, Anda diminta memberi contoh sedemikian sehingga P1 salah tetapi P2 benar. Kemudian ini soal kedua, buktikan bahwa untuk setiap bilangan real Y lebih besar daripada 2, terdapat bilangan real X lebih kecil daripada 0, sedemikian sehingga Y sama dengan 2X per 1 plus X. Kemudian yang ketiga, buktikan bahwa fungsi fx sama dengan X kuadrat per X kuadrat plus 1 merupakan fungsi terbatas pada R. Tentu Anda harus memahami apa yang dimaksud dengan fungsi terbatas. Baik, saya kira episode ke-9 sampai di sini saja dulu. Masih ada satu episode lagi yang akan saya bahas berikutnya. Sampai jumpa nanti di episode tersebut. Salam.